Selamat pagi menjelang siang. Sekarang jam 9 lebih 43 menit. Jam 9 lebih 43 menit. Hari Minggu tanggal 7 Maret. Hari Sabtu, sorry. Hari Sabtu. Tanggal 7 Maret. Saudara-saudara, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Nova dari Sabah, Sarawak. Buset. Ibu, saya dulu pernah ke Brunei lewat Pontianak, terus kota apa itu? Singkawang ya, terus naik terus lewat kota Ibu. Lalu sampai di Brunei. Brunei itu berasal dari kata Baruna ya, dewa Baruna, Varuna. Tuhannya bangsa Atlantis itu Baruna. Maka pulau yang Ibu tempati sekalipun di Sarawak batas negara dulu sama saja, yaitu Baruna, Tuhannya bangsa Atlantis. Oke, kita mulai. Pertanyaannya adalah Prabu Siliwangi Now, Prabu Bayu Wirawan. Saya mau nanya, apakah pikiran bawah sadar memiliki sifat dan ciri-ciri khas tersendiri kok tidak bisa berubah? Oh ya, betul, pertanyaan yang bagus sekali. Tidak bisa berubah, maksudnya berubah. Oh, ini ada yang berhasil merubah hidupnya, ada yang susah. Pasti ada rahasianya, mohon dibuka rahasianya. Oke. Terima kasih. Begini, sekaligus saya jelaskan kepada di grup ini juga. Semua buka buku, catat ya baik-baik. Hukum pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita berurusan dengan subconscious mind atau pikiran bawah sadar, atau unconscious mind, pikiran tidak sadar. Pikiran tidak sadar itu mengendalikan tindakan kamu ya. Jadi kamu pun bertindak naik mobil tidak sadar kan, ngobrol sama teman, kaki injak gas, kaki kiri injak kopling dan rem, terima handphone ya, panggil bakso, padahal Anda sedang nyetir nih ceritanya. Ya apa kabar? Tiba-tiba ada teman lain naik motor, kamu melambaikan tangan. Di belakang Anda ada teman lagi, Anda ternyata bersama teman-teman di dalam mobil, Anda yang nyetir. Nah, banyak sekali tindakan tubuh Anda tidak sadar. Dan banyak sekali tindakan mental Anda tidak sadar. Dan banyak sekali tindakan energi Anda tidak sadar ya, dan banyak sekali tindakan pikiran Anda tidak sadar ya. Jadi segala tindakan action Anda yang spontan, yang real time, yang sekarang itu tidak sadar. Anda jalan kaki, apakah Anda memperhitungkan betul kaki kiri, kanan, kiri? Kan tidak ya. Sudah jadi autopilot. Jadi semua yang sudah menjadi tidak sadar itu menopang Anda di dalam kehidupan. Ya, contoh jantung. Coba Anda sekarang sadarkan. Apa Anda bisa menghitung? Ayo jantung stop. 5 hitungan, saya hitung ya. 5 menit dari sekarang kamu stop. Enggak bisa, jantung tetap memiliki memori yang ditugaskan dari Brahmana, dari Sang Pencipta. Berarti ada apa ini
Persoalan apa yang harus disadari di sini? Yaitu tubuh Anda memiliki memori sendiri untuk menopang hidup Anda. Ya, siapa yang kasih memori? Ada yang memberi pemrograman chip. Sehingga memori sel-sel tubuh Anda bekerja, kaki, ya, organ, jantung, ya, pencernaan, ludah, ya, Anda mengunyah. Coba Anda mengunyah, begitu Anda memakan sate ayam aja, Anda kunyah-kunyah apa, Anda berpikir bahwa Anda, yuk makan sate terus kemudian 5 kali kunyahan, 1, 2, 3, 4, 5, nggak bisa gitu. Anda malah justru enaknya itu makan sambil ngobrol dengan teman-teman, kan gitu, sambil melihat pemandangan di puncak, di sebuah restoran di pinggir jurang yang indah, kan gitu. Jadi Anda mengunyah sambil melihat pemandangan, sambil makan, sambil perut Anda menggiling makanan, sambil jantung Anda berdetak, sambil Anda nelpon, sambil Anda goyang-goyang kaki, sambil Anda dengerin musik. Buset, banyak sekali perbuatan penopang tindakan bawah sadar Anda gitu. Sehingga Anda ini siapa? Kok Anda menikmati semua kenikmatan action-action bawah sadar Anda gitu kan? Ya, coba lihat itu, seorang yang duduk di restoran di pinggir jurang yang indah sekali, menyajikan pemandangan indah, ya, kemudian di situ Anda makan sate ayam misalnya dengan teman-teman, sambil Anda duduk di kursi kayu yang enak, nyaman, menghadap terasnya menyajikan pemandangan apa, ngarai si Hanok gitu misalnya. Waduh, indah sekali di sana, terlihat burung-burung dan sungai dan pedesaan. Anda makan nikmat, Anda minum jus, Anda goyang-goyang kaki, Anda dengerin musik, Anda sambil WA-an, Anda sambil ngobrol sama depan, belakang, kiri, kanan teman Anda sambil memanggil, "Bang, tambah lagi jus lemonnya." Tambah lagi Anda garuk-garuk, tambah lagi Anda barusan memiliki tas baru, bolak-balik memegang tas baru Anda, bolak-balik Anda melihat isi dompet Anda barusan memiliki uang 50 juta ditransfer dari teman Anda, dari kolega bisnis Anda. Banyak hal sekali yang Anda lakukan dan itu tidak sadar. So, berarti kehidupan kita ditopang oleh 100% ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran ini adalah sesuatu yang sudah terlebih dahulu diprogram sebelumnya oleh Anda dalam kondisi ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif itu dari siapa yang menopang Anda? Dari orang tua saat Anda kecil, berupa moral, pendidikan moral. Awas, kalau nyebrang jalan lihat kiri kanan ya, waktu TK, sebelum TK. Begitu dewasa otomatis sudah autopilot, nyebrang jalan, parkir mobil, mau mampir ke restoran pinggir tebing, lihat kiri kanan dulu, kan begitu, padahal Anda sudah dewasa. Nah, segala hal moralitas, subconscious mind, mental, kemudian refleks dalam bertindak, ya, mengambil keputusan, pikiran spontan, ada pendapat misalnya, menurut lo presiden kita sebenarnya mengambil tindakan bagaimana nih menghadapi virus corona? Menurut saya sebaiknya beliau santai aja, harus memastikan dulu data-data sumber yang sahih dari berbagai macam deteksi dari medis, ya. Kita tidak bisa melakukan tindakan, apalagi seorang presiden harus mengambil keputusan yang bersifat politis, ya. Tidak bisa lagi hanya sekedar individual. Seorang Jokowi harus dari pendapat itu spontan Anda mengeluarkan kalimat-kalimat yang hebat. Dari mana database Anda menyusun kalimat itu? Dari masa lalu, membaca, dari Anda memiliki style menjawab, style diplomasi, Anda lihat di TV, gaya orang berbicara, ya. Jadi database ini menopang Anda melakukan tindakan spontan, present atau sekarang. Jadi pikiran bawah sadar itu melodinya secara sempurna dengan
dari hasil memori-memori yang tertanam, memori secara kinetik, ya, tindakan badan Anda, memori audio, ya, auditori, memori visual, penglihatan apa yang Anda lihat, memori emosional, memori emosi atau perasaan. Oke, sekarang saya mau memasuki pendefinisian ilmiah saintifik bagaimana pikiran bawah sadar memiliki hukum yang pasti. Pertama, hukum pikiran bawah sadar itu bersifat personal, ya. Personal itu adalah pelakunya adalah pemilik pikiran bawah sadar, adalah pemilik roh, pemilik kepala, pemilik otak. Jadi ketika Anda mau memprogram pikiran untuk masa depan, ya, masa depan, untuk tingkat yang lebih sukses, berarti energinya lebih tinggi, ya, Anda harus memberlakukan personal Anda di saat Anda di lantai 10 misalnya, frekuensi getarannya lebih tinggi kan. Nah, sekarang ini Anda kehidupannya masih di lantai dasar deh, masih miskin seperti itu. Tapi Anda bikin, saya memberi perumpamaan sebuah lantai, ya, lantai atau tangga deh. Karena ini adalah sub-sub atau level-level tingkatan energi yang lebih tinggi. Dan setiap tingkat memiliki auditori, visual, kinetik, dan estetik tersendiri. Ya. Frekuensi lebih tinggi, energi lebih tinggi, vibrasi lebih tinggi, maka tindakan audio, ucapan, kalimat-kalimat yang digunakan, penglihatan atau visual yang diciptakan di dalam imajinasi, kinetik atau tindakan-tindakan perilaku, behavior, ekspresi, ya, kemudian emosi, ya, esteem, self esteem, perasaan tentang diri, itu pun juga harus memiliki energi yang lebih tinggi lagi. Saat Anda di tingkat dasar, tidak punya uang, kere, ya pasti tindakannya seperti orang miskin. Kalimatnya juga kalimat yang miskin. Apa yang dilihat juga kemiskinan. Tindakan pun juga tindakan berkualitas orang miskin. Perasaannya juga perasaan orang-orang yang miskin. Tapi begitu Anda berniat untuk merubah kehidupan Anda ingin naik ke lantai 10. Nah, di lantai 10 berlaku kalimat-kalimat adalah, nah ini dia, auditori, visual, kinetik, dan estetik. Auditori, kalimat-kalimatnya saya selalu sukses. Tidak mungkin diucapkan oleh orang-orang miskin, saya selalu sukses, saya selalu kaya. Tidak mungkin, orang miskin pasti akan menciptakan emosi, Allah, saya tidak mungkin. Nah, itu pasti. Makanya hidupnya akan berulang lagi. Begitu terus. Tapi kalau level 10, orang yang sudah di level tingkat 10, berlaku hukum tingkat 10, frekuensi tingkat 10, ya, energi tingkat kuantum 10. Jadi tindakannya tindakan kuantum 10, istilahnya begitu. Oke, mari kita bahas hukum personal. Hukum P yang pertama, ya, ada 5P, ya, hukum pikiran bawah sadar itu 5P, ya, catat baik-baik. Hukum pikiran bawah sadar itu setelah diteliti para ahli pikiran bawah sadar, ya, maka memunculkan P yang pertama. Hukum pikiran bawah sadar adalah 5P, 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 5P. 1. Personal. Pikiran bawah sadar tidak bisa Anda berikan kalimat kamu, Anda, dia, mereka, nggak bisa. Karena sifat pikiran bawah sadar milik Anda secara inklusif, secara eksklusif. Jadi dia hanya bekerja dengan dirinya sendiri, yaitu saya, ya, personal, saya. Dan Andalah pelakunya, sayalah pelakunya, ya. Yang memiliki tubuh kan Anda, bukan orang kan gitu. Yang memiliki pikiran dan otak dan kepala kan Anda. Jadi ketika Anda membayangkan, mengimajinasikan level energi tertinggi 10 misalnya cita-cita Anda, ya yang harus mengalami, yang melakukan adalah Anda. Misalnya Anda membayangkan memiliki rumah mewah 3 lantai,
ya, membayangkan. Lalu di situ ada kolam renangnya. Ya bukan Anda sebagai penonton, ya bukan, tapi P itu personal, ya pelaku, ya P itu pelaku. Sayalah pemilik, ya, pemilik rumah, ya pelaku, ya. Saya beri contoh begini, ya. Perbedaan antara penonton dengan pelaku di mana? Anda duduk di tribun, ya, nonton sepak bola. Lalu Anda bicara, Anda sebagai komentator sepak bola lah. Bola dibawa oleh si A, lalu dilempar ke si C, lalu kemudian ditendangkan ke depan. Nah, itu komentator tuh cuma melihat dari jarak jauh pemain sepak bola memainkan bola di lapangan, begitu. Sementara Anda sedang memprogram masa depan, Anda bukan penonton di masa depan Anda tentang kesuksesan Anda. Kalau Anda pelaku pemain bola, Anda sekarang sudut pandangnya melihat bola. Anda lah yang memegang bola. Anda menginjak bola dengan kaki kanan Anda salaman sana sama wasit, bola akan siap ditendang pertama kali, first kick gitu. Lalu Anda dilemparkan dua wajah dari satu mata uang, lalu Anda dapatkan kemenangan. Anda menjadi tim pertama yang memegang bola, menendang bola pertama kali adalah Anda karena Anda kapten dari tim Anda. Nah, berarti Anda yang injak bola, melihat wasit di lapangan, lalu melihat si Ardi misalnya, teman Anda sebelah kanan. Si Ardi adalah striker misalnya, Anda langsung begitu peluit dibunyikan memekakkan telinga Anda karena terlalu dekat wasitnya sebelah kanan Anda. Anda merasakan itu, prit, aduh, langsung pegang telinga Anda, sakit sekali. Lalu Anda lihat Ardi, tapi Anda tidak jadi kirim ke Ardi. Anda lihat si Ujang sebelah kiri Anda, gelandang kiri. Jang, lalu Anda berteriak kepada Jang, terima Jang, tembak, Anda tendang ke Ujang. Nah itu Anda menendang gitu. Lalu lari, Ujang membawa bola, lalu Ujang memberikan ke Anda lagi. Oke, itulah pelaku, ya. Diterapkan di dalam rumah yang Anda inginkan. Ini saya beri contoh rumah. Ya, Anda jalan-jalan di lantai 1, wih, sofanya bagus. Anda keluar, ada kolam renang, Anda buka celana, buka baju, lompat, dingin. Anda melakukan sendiri, Anda lihat, Anda selam ke dalam kolam renang, Anda naik, ganti baju, pakai baju, naik ke lantai 2. Duduk di teras lantai 2, menikmati pemandangan. Di ujung sana ada padi, ada petani sedang menyemai padi. Anda naik lagi ke lantai 3. Nah, duduk di lantai 3. Oh, ternyata di lantai 3 studio musik Anda, misalnya begitu. Atau studio perpustakaan Anda untuk supaya bisa lebih santai melihat pemandangan lebih tinggi lagi. Udaranya sejuk. Oke, bisa paham ya. Jadi Anda lah pelakunya, bukan Anda melihat Anda gitu. Anda lah pelakunya. Saya memegang piano di lantai 3. Wah, studionya asik, memandang pemandangan pantai. Misalnya rumah Anda di pinggir bukit pantai, indah sekali. Wah, turun habis itu. Sekarang mau jalan-jalan pakai mobil Ferrari. Wah, mahal sekali naik mobil Ferrari. Oh, kalau nggak mau Ferrari, mobil Pajero atau mobil yang lain yang Anda inginkan apa, misalnya mobil Land Cruiser. Oke, buka pintunya jeduk, waduh, Anda sopir, Anda melihat setirnya, Anda memegang kuncinya, Anda injek gas, nyaman sekali Anda jalan. Nah, Anda pelakunya. Oke, sudah paham? Itulah pelaku, ya. Jadi di dalam imajinasi Anda harus masuk menjadi pelaku. Tidak ada penonton, tidak ada orang lain, hanya pelaku. Jadi kalimatnya adalah saya, ya, oke. Itu P yang pertama. Sekarang P yang kedua. P yang kedua adalah present, tidak mengenal kemarin atau nanti, sekarang. Bawah sadar di loading secara spontan. Buktinya ya Anda dikasih slow mode rokok di tangannya, atau otomatis bawah sadar langsung tarik secara cepat. Nah, ini ada pertanyaan yang luar biasa. Seberapa cepat seorang manusia belajar?
Seberapa cepat seorang manusia belajar? Mereka langsung tanya, tidak tahu seberapa cepat. Ya sejak dini, sejak bayi, seberapa cepat? Seberapa cepat seorang belajar? Secepat kilat, dia sepersekian detik. Buktinya, nah ini eksperimennya adalah seorang bayi, ya bayi saja bisa belajar cepat. Bayi tidak sengaja digendong sama mamanya, bayinya tangannya kesenggol panci yang panas. Lalu bayi langsung menarik cepat tangannya, melepuh tangannya. Setelah itu dia langsung tahu, ya coba lihat ini. Setelah itu begitu dia didekatkan ke panci yang panas itu, dia langsung berteriak dan menarik atau menghindar. Nah, disitulah memori bahwa seorang manusia belajarnya begitu cepat sepersekian detik dengan kondisi sekarang real time. Jadi pikiran bawah sadar itu tidak mengenal besok. Jadi ketika Anda memprogram saya kaya, saya menerima uang, saya sehat, nanti saya tidak mengenal, maka pikiran bawah sadar tidak bisa mewujudkannya. Pikiran baru bekerja bawah sadar kalau Anda memprogramnya sekarang. Jadi anggap saja seolah-olah sudah menerima. Makanya bahasanya harus saya bahagia sudah menerima, ya. Uang 50 juta sekarang, misalnya seperti itu. Saya sudah menerima rumah mewah, saya sudah dibangun, sudah saya tempati sekarang, padahal belum ada rumahnya. Tapi pikiran bawah sadar supaya bekerja, Anda harus memprogram dengan bahasa yang sekarang, ya. Jadi bukan nanti. Nanti saya punya, enggak bisa, dia enggak bakalan bekerja selamanya. Tapi mengaktifkan pikiran bawah sadar harus dalam kondisi sekarang, ya. Jadi Anda melakukan teknik untuk mengaktifasi pikiran bawah sadar dengan present, karena sifat dari pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan, tidak bisa tahu itu lalu apa nanti, nggak tahu dia tahunya sekarang gitu. Jadi untuk supaya pikiran bawah sadar bekerja harus present sekarang. Jadi bahasanya nanti programnya sekarang saya sudah memiliki klinik penyembuhan. Sekarang saya sudah memiliki bisnis makanan yang hebat. Banyak orang datang sekarang menikmati semua apa yang saya tawarkan dalam bisnis rumah makan saya. Sekarang saya sudah di Amerika, saya sudah di New York, saya menikmati jalan-jalan di Amerika. Sekarang saya sudah di Eropa, sudah di Inggris, London. Saya melihat Big Ben, saya sekarang sudah di Inggris. Sekarang saya sudah memiliki mobil idaman saya, yaitu mobil Pajero, yaitu mobil Land Cruiser tipe X. Sekarang saya sudah keliling dunia, sudah 50 negara saya kelilingi. Saya sekarang sudah menjadi seorang yang jalan-jalan keliling dunia sesuka hati, karena sekarang uang saya berlimpah ruah dari semua bisnis-bisnis saya yang sudah sukses sekarang. Jadi sekarang, ya, sekarang. Makanya pikiran bawah sadar akan aktif kalau Anda pakai sekarang, now, atau present, ya. Kemudian sifatnya tadi personal present, ya, harus positif, ya, kalimatnya harus positif. Pikiran bawah sadar tidak mengenal kalimat-kalimat negasi, ya. Kalimat negasi itu begini: belum, ya. Sudah makan? Belum. Sudah kaya? Belum, ya. Tidak bakalan bekerja. Mau uang? Tidak. Anda sekarang miskin, tapi Anda mau uang? Ya pasti, tapi ragu-ragu, sifat Anda menunjukkan keraguan.
bawah sadar tidak bisa aktif itu kalau kalimatnya tidak atau belum atau enggak atau mungkin, ya, barangkali, ya, semua yang bersifat melemahkan itu, negasi gitu, menampik kenyataan gitu, dia nggak mau bekerja gitu. Jadi misalkan sekarang Anda tidak punya uang, Anda miskin, supaya Anda memprogram di kehidupan masa depan Anda itu punya uang, ya Anda tidak boleh membawa realita Anda sekarang, hasil pikiran bawah sadar Anda kemarin gitu kan, masa lalu. Peristiwa sekarang ini adalah peristiwa yang Anda program dari masa sebelum sekarang. Dan peristiwa masa depan adalah peristiwa yang sekarang Anda program, begitu ya. Jadi buat kalimat bawah sadar baru bisa aktif kalau kalimat Anda adalah kalimat yang positif. Kalau tidak, belum, mungkin, barangkali, ya, enggak, semua kalimat-kalimat negatif atau negasi, ya, tetap tidak akan bisa mengaktifkan bawah sadar. Jadi ketika Anda menggunakan afirmasi untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda, harus selalu kalimat positif. Sekalipun realitanya di alam beta, alam realita Anda tidak punya uang, tapi kan Anda sedang memprogram masa depan, bukan sedang memprogram realita Anda sekarang. Kan itu untuk masa depan, dan realita Anda sekarang kan hasil program masa lalu Anda. Makanya Anda miskin, Anda sakit-sakitan, ya, Anda apes, Anda sial, Anda begitu-begitu aja. Itu kan gara-gara pikiran bawah sadar Anda di masa lalu tidak Anda kelola dengan benar. Makanya Anda harus mengelola pikiran bawah sadar Anda sekarang, ya. Sekarang Anda kelola untuk terjadi di masa depan. Jadi sekarang gitu. Sekarang Anda kelola gitu, positif dan present. Sekarang saya sudah memiliki uang setiap bulannya 50 juta per bulan. Sekarang saya sudah memiliki istri seperti bintang film A misalnya gitu yang Anda inginkan. Ciptakan gambarnya, ciptakan terus menerus, ya. Sekarang saya sudah memiliki rumah bagus, mewah, sesuai idaman saya di daerah perbukitan dan pantai, ya. Bangunan 3 lantai dengan kolam renang adalah idola saya, luar biasa. Sekarang saya sudah memilikinya sekarang. Sekarang sudah terjadi. Jadi sekarang itu karena Anda sekarang ini sedang memprogram untuk terjadi gitu besok. Ya sekarang, ya makanya lakukan sekarang, present positif gitu. Karena kan kejadian sekarang hasil kemarin, maka kamu kan konyol di sini. Sekarang ini hasil pemrograman pikiran kemarin, lalu, karena Anda tidak paham tentang hukum 5P ini. Maka Anda sakit-sakitan, Anda kekurangan uang, hidup Anda begitu-begitu aja, membosankan, ya karena Anda tidak memprogram pikiran bawah sadar gitu. Kalau sekarang Anda memprogram pikiran bawah sadar sekarang, maka kejadiannya besok, masa depan, sesuai dengan Anda inginkan, ya. Jadi sudah 3P. P yang ketiga adalah positif, ya. Kalimat positif, ya. Pikiran bawah sadar tidak mengenal kata tidak. Mau bukti ya begini, mari kita buktikan. Coba sekarang Anda semua pejamkan mata, ya. Sekarang perintahnya, kamu semua tidak boleh, ya, perintahnya tidak boleh membayangkan warna pelangi, ya. Kamu perintahnya kamu tidak boleh membayangkan warna pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Perintahnya adalah tidak boleh membayangkan pelangi. Kenapa Anda membayangkan pelangi? Bahkan Anda menyanyikan pelangi, kan gitu. Sekarang perintahnya tidak boleh membayangkan gajah. Kok membayangkan gajah? Kan gitu. Di pikiran bawah sadar itu tidak mengenal kata tidak, ya. Kata nggak boleh. Makanya pendidikan yang salah di dunia ini adalah tidak boleh nonton video porno. Maka semua orang muncul rasa ingin tahu tentang
pornografi. Itulah salah pendidikan. Tidak boleh korupsi, maka semua orang berbondong-bondong korupsi. Semakin tidak bolehkan, semakin dinegatif, dilarang, maka semua muncul rasa penasaran. Maka negasi itu selalu memunculkan tindakan itu sendiri. Makanya tidak boleh kamu khawatir kekurangan uang. Aduh, dompet saya kosong. Aduh, tabungan saya kosong. Semakin Anda mencipta, aduh tolong Tuhan, saya tidak punya uang, tolong ya Allah, hamba seorang ya tolong. Semakin Anda tolong, semakin Anda bilang aduh, semakin Anda bilang gawat nih, aduh, tolong Tuhan. Nah, maka menarik apa yang Anda khawatirkan menjadi harus dimanifestasikan oleh hukum tarik menarik dari apa yang Anda dominan, ya. Jadi Anda tolong itu adalah suatu sarana untuk menciptakan energi yang sangat dahsyat untuk menarik tujuan Anda. Tujuan Anda adalah apa? Aduh, tolong saya nggak punya, ya, otomatis nggak punya apa, nggak punya uang, ya jadilah Anda tidak punya uang, kan gitu. Aduh Tuhan, saya nggak punya beras, jadilah Anda tidak punya beras. Karena apa? Dengan eksklamasi ekspresif itu emosi yang ekstrim. Maka berikut P keempat adalah passion. Hati-hati, passion ini adalah sebuah emosi, ya, yang dimunculkan hasil dari ungkapan, misalnya tolong, aduh, gawat nih, gitu. Nah, kenapa nggak bersyukur? Aduh, terima kasih. Nah, lawan dari aduh, tolong, gawat nih, apalagi, aduh, sialan nih gue, nggak punya duit lagi. Nah, itu ungkapan-ungkapan self-talk, kalimat-kalimat yang bicara sendiri dalam konteks passion, itu akan memunculkan, memanifestasikan apa yang Anda positifkan. Ingat, pikiran bawah sadar tidak mengenal kalimat ekspresi negasi, ya, tidak, belum, ya. Ngertinya sekarang, ya, ngertinya ada, yaitu saya punya uang, ya, karena di program sekarang. Tapi ketika passion atau hasrat atau esteem, passion itu esteem atau estetis atau perasaan. Nah, ungkapannya ya banyak, tolong Tuhan, ya, kan gitu. Oh, terima kasih Tuhan. Tapi sebaliknya, tolong Tuhan. Nah, terima kasih dan tolong kan beda. Banyak orang memiliki eksklamasi seperti ya Allah, begitu-begitu. Nah, itu sudah Islam itu semakin konyol kehidupannya, semakin miskin, semakin sial, semakin mati konyol. Karena yaitu tadi, eksklamasi passion itu tidak boleh mengekspresikan atau menarik kalimat-kalimat negasi, gitu, membayangkan hal-hal yang negasi. Anda kan dengan semangat membayangkan kesengsaraan Anda, kan gitu, kan seperti itu. Anda dengan semangat menggambarkan Anda tidak punya uang, Anda dengan semangat menggambarkan Anda orang yang sengsara. Makanya doa Anda nangis-nangis, kan begitu. Semakin Anda berdoa nangis-nangis, semakin menarik apa yang Anda tangisi itu. Bisa paham, ya? Maka yang kere semakin kere, yang sengsara semakin sengsara, ya, yang miskin semakin miskin. Tapi yang memahami hukum pikiran bawah sadar seperti ini, passion, ya, ekspresi passion itu selalu tidak menghindari kalimat aduh, tolong ya Allah, enggak, akan selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku sudah memiliki rumah yang berlantai 3, lengkap dengan kolam renang, dengan visual view yang indah, pemandangan. Terima kasih Tuhan. Padahal realitanya sekarang dia belum punya rumah, tetapi passion atau tarikan maha dahsyat dari emosi yang dia miliki selalu bersifat positif, ya. Itu P yang keempat, ya, passion, ya. Passion itu adalah perasaan yang ditimbulkan hasil dari
ungkapan eksklamasi dari audio Anda, misalnya aduh tolong ya Allah, begitu. Ekspresi, passion itu ekspresi. Hasrat apa? Hasrat kesengsaraan. Ya itulah, lihat dua orang-orang Islam yang masal-masal itu di pinggir jalan, di tengah lapangan, pakai toa keras-keras supaya banyak orang mendengarkan. Tidak dapat apa-apa. Frekuensinya rendah dan dia tidak paham tentang hukum pikiran bawah sadar. Hati-hati mengelola passion Anda. Passionnya harus selalu senang-senang, ya, bahagia. Makanya kalimat yang Anda miliki redaksinya urutannya dari passion. Saya bahagia, saya senang. Terus kemudian passionnya apa? Saya bersyukur, terima kasih. Itu passion yang positif. Karena menarik ya, medan magnet. Oke, P yang kelima adalah persistence. Harus diulang-ulang terus, ulang-ulang supaya jelas garis yang Anda arsir jelas. Misalnya Anda sedang melukis dengan pensil, ya otomatis 1 goresan, 2 goresan, 3 goresan, 4 goresan, akhirnya 10 goresan menjadi objek yang jelas. Pikiran bawah sadar mirip seperti itu, dilukis atau di solder, dipahat, ya. Lihat itu orang pahat, tak 1, 2, lihat itu orang membuat lukisan dengan pensil atau menggambar, ya kan, 1, 2, 3, 4, akhirnya menjadi berulang-ulang. Itu maksudnya supaya jelas, pikiran bawah sadar itu tahu bahwa Anda maunya apa dengan kejelasan berulang-ulang, persistence. Di masa lampau orang melakukan dengan biji-biji, mulai dengan tasbih atau rosario, ya oke. Jadi 5P yaitu tadi apa, saudaraku? P yang pertama adalah selalu personal atau pelaku, adalah pelakunya, ya. Yang kedua harus selalu positif, ya, tidak mengenal kata negasi. Yang ketiga adalah apa tadi? Present, harus sekarang, tidak mengenal, karena sekarang ini hasil pemrograman masa lalu dan sekarang adalah pemrograman masa depan. Yang keempat apa? Selalu harus dengan passion, dengan hasrat yang menarik, positif, hasrat yang positif, bukan hasrat yang negatif, ya. Hasrat itu emosi, ya, perasaan. Karena perasaan adalah emosi, emosi adalah energi, energi adalah vibrasi, vibrasi menarik. Perhatikan passion, ya, dengan ungkapan kata yang keluar dari passion adalah tolong, aduh tolong, aduh Tuhan, aduh ampun, aduh amit-amit jabang bayi, ya kan begitu orang. Maka jadilah amit-amit jabang bayi itu. Maka gantilah ungkapan passion Anda dengan sebuah ungkapan yang baik, yaitu ungkapan yang bersyukur, menarik emosi, menarik energi yang kuat sehingga Anda menjadi realita. Hukum tarik menarik letaknya di passion, ya. Ingat, hukum tarik menarik letaknya di passion atau self esteem, perasaan tentang diri. Jika Anda beraklamasi seperti ini, aduh gawat, duit gue tinggal sedikit nih di dalam dompet, sekalipun itu suara hati, itu passion, itu magnet, Anda akan menarik. Maka manifestasinya adalah Anda akan menarik terus pengulangan itu, gitu. Maka jangan diulang-ulang juga ucapannya. Justru harus Anda melakukan reverse, ya, reverse itu melawan, ya. Apa yang sekarang realita ini kan hasil kemarin ada program, ya kan. Anda sekarang dompetnya tipis, dompetnya kosong, kan hasil kemarin. Nah sekarang Anda tidak mau ulang lagi terjadi di masa lalu, di masa depan, kan. Ya sekarang Anda harus melihat dompet Anda yang tipis ini, Anda harus program. Perbuatan Anda sekarang ini adalah pemrograman masa depan, gitu loh, ingat kan. Jadi perbuatan Anda yang sekarang ini harus Anda arahkan
segala auditori, visual, kinetik, dan estetik Anda, afirmasi auditori, visual, kinestetik, dan estetik Anda untuk menjadi peristiwa di masa depan. Bisa paham ya? Jadi begitu realitas sekarang Anda dompetnya tipis, Anda harus ngomong di hati passion Anda. Terima kasih Tuhan, dompet saya tebal, banyak duitnya. Wow, saya lihat 50 juta rupiah di dalam dompet saya. Luar biasa. Terima kasih Tuhan, saya sudah menerima uang 50 juta. Dan menjadi kenyataan saya sekarang aman. Bisa paham ya? Coba sekarang Anda harus menjadi otomatis menghayati 5P. Ya, 5P itu sudah saya jabarkan, masing-masing Anda harus menghayatinya. Yaitu bersifat personal, adalah pelaku dari afirmasi itu di masa depan karena kejadian sekarang. Harus positif ya. Kejadian positif ya, kalimat positif. Tidak boleh kalimat negasi ya. Habis itu adalah present ya, sekarang. Kejadian masa lampau adalah program yang menciptakan manifestasi Anda, realitanya sekarang. Maka segala tindakan afirmasi auditori, visual, kinestetik, dan estetik sekarang akan menciptakan realita Anda di masa depan. Jadi semua pikiran bawah sadar sifatnya adalah present. Sekarang saya sudah memiliki bisnis. Apa yang Anda inginkan bisnis? Misalnya kalau saya ini, saya terima kasih, saya bersyukur ya Tuhan, ya Eyang, saya sudah memiliki klinik penyembuhan yang sangat digemari, sangat difavoriti, sangat disukai oleh masyarakat banyak. Masyarakat banyak berbondong-bondong ke klinik saya untuk memperoleh penyembuhan dari saya. Saya melihat banyak sekali pasien dan banyak sekali senang dan cocok karena cespleng dengan saya. Saya senang sekali, saya bahagia. Terima kasih. Saya sangat bersyukur. Nah, itu passionnya dipakai. Saya sangat bersyukur karena saya memiliki klinik penyembuhan dan pengobatan. Banyak orang, semua yang sakit saya sembuhkan dan semua bahagia, ciptakan bahagia di situ orang, salaman, terima kasih ada yang sembuh, banyak sekali, bisa Anda bahagia. Nah gitu. Sekarang, bilang sekarang sudah terjadi, aman. Nah, ketika aman ya merubah menjadi vibrasi. Itu adalah secara ilmiah adalah vibrator atau encoder untuk merubah dari semua afirmasi subconscious mind Anda, auditory, visual, kinetik, dan estetik dirubah menjadi bahasa alam semesta ya. Oke. 5P apa? Ulang lagi. 1. Personal, pelaku ya, pelaku tindakan, pelaku. Pemain utama ya, bintang film berarti starring, utama, bintang utamanya Anda. Anda harus mengalaminya. Anda adalah pelaku. Personal. Kedua adalah apa? Positif. Kalimatnya harus selalu positif. Ketiga adalah present. Sekarang, yang ingat sekarang adalah program dari masa lalu. Sekarang ini adalah memprogram masa depan, present. Passion, Anda harus selalu menggunakan perasaan yang positif, yang bersyukur, bukan passion yang negasi, bukan eksklamasi-eksklamasi atau ungkapan-ungkapan yang melemahkan negasi. Yang tadi saya bilang, tolong Tuhan, aduh,
dompet gua, aduh gawat nih, sialan, gawat nih, ya Allah. Itu semua adalah passion negasi. Bagaimana? Ya itu adalah energi yang menarik. Makanya punya ilmu ini. Kalau nggak punya ilmu ini ya kamu jadi orang-orang Islam itu yang konyol-konyol itu. Makanya semua negara Islam pasti miskin. Ya, Arab itu milik Inggris bukan? Kan Islam diciptakan Jenderal T. Lawrence dan Thomas Stamford Raffles. Itu kan gerakan Raffles. Raffles kan Illuminati. So, bisa paham ya. Ya, semoga Anda paham. Tidak boleh lagi Allah, ya Allah, nggak boleh ya, nggak boleh lagi amit-amit apa. Harus selalu terima kasih, harus bersyukur ya. Eksklamasi passion yang positif adalah terima kasih Tuhan, saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur atas keberlimpahan ini. Sekalipun Anda mengalami sial, misalnya sekarang lagi tidak punya uang, ini kan hasil pemrograman kemarin yang ketika Anda tidak mengerti tentang hukum 5P, hukum afirmasi pemrograman pikiran bawah sadar. Maka realitas sekarang jangan mau dibawa ke masa depan, jangan mau. Maka Anda harus melawan realitas sekarang, mencipta realita masa depan dengan hukum pikiran bawah sadar yang mengertinya hanya sekarang dan kejadiannya memang sekarang. Maka ketika dompet Anda tipis, sekali lagi Anda saya tegaskan, bilang karena ini sekarang, terima kasih Eyang, terima kasih Tuhan, saya sangat bersyukur, saya bahagianya minta ampun sekali, dan bersyukurnya minta ampun sekali. Ini adalah passion ya yang harus Anda program. Passion adalah emosi yang positif, self esteem, perasaan tentang diri. Terima kasih saya sudah memiliki, karena saya punya uang banyak sekarang, maka saya sekarang hidupnya bahagia. Oh terima kasih Tuhan, karena saya punya dompet sekarang isinya 50 juta. Bayangkan uang 50 juta, tulis angka 50.000.000.0000,00 Rp, uangnya banyak sampai berlimpah ruah. Maka habis itu Anda bersyukur, aku bahagia, aku bersyukur, aku berterima kasih Eyang, ya Tuhan terima kasih, karena dompetku tebal, uangnya banyak sekali, 50 juta, setiap hari aku bisa membeli apa saja yang aku inginkan. Terima kasih Eyang. Amin. Amin itu Anda ganti dengan Aum. Ya, jadi redaksinya adalah gampang sekali. Anda ngomongnya adalah emosinya ya passion dulu, saya sangat bahagia, saya bahagia, itu dulu dipancing karena itu medan magnet terbesar untuk membakar realita, mencipta realita, menarik hukum tarik menarik. Maka Anda harus mengutamakan passion dulu, saya sangat bahagia ya, saya sangat bahagia, saya sangat ya, jangan pernah passionnya negatif tapi positif, saya bahagia, saya bersyukur, saya bahagia dan bersyukur. Nah sekaligus begitu, terima kasih Tuhan. Nah gitu terus ya, passionnya dulu karena magnetnya di situ. Karena saya sudah, maka karena saya sudah menerima apa yang saya inginkan, yaitu saya memiliki bisnis sekolah musik, bisnis klinik penyembuhan, bisnis rumah makan, bisnis online, bisnis seminar dan workshop. Saya sangat bahagia karena saya memiliki banyak bisnis, uang datang dari mana saja,
Sekarang saya punya tabungan banyak sekali. Di tabungan saya di BRI, setiap minggu saya menerima 5 triliun rupiah. Setiap minggu saya memiliki uang 5 triliun rupiah. Oh, nikmatnya minta ampun Tuhan. Terima kasih. Setiap hari saya ambil uang dan memiliki uang 50 juta rupiah. Setiap hari saya membuang-buang uang 50 juta rupiah dari dompet, dan bertambah terus menerus setiap hari uang dari mana saja. Saya mengantongi di tas saya 100 juta rupiah. Sekarang juga saya sangat menikmati itu. 50 juta rupiah di dompet. Tiap hari saya menghambur-hamburkan uang. Oh, terima kasih Tuhan. Saya sangat bersyukur. Saya sudah hidup di dalam kondisi berkelimpahan. Terima kasih. Om. Bagi yang sakit, terima kasih. Saya bahagia sekali, Eyang, ya Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berbahagia. Oh, luar biasa perasaan saya sekarang, luar biasa. Saya sehatnya minta ampun. Seluruh jantung, otak saya, paru-paru saya, ya, limpa saya, pankreas saya, ginjal saya, pencernaan saya, mata saya, semua dalam kondisi sehat. Peredaran darah lancar. Saya sangat menjadi orang yang sangat sehat. Oh, terima kasih Tuhan. Ungkapan passion itu harus Anda ungkapkan terus-menerus, ya. Bahasa Anda harus di dalam kemasan passion, ya. Passion yang positif, of course, harus itu, ya. Saya punya yang misalnya Anda sakit di otak, misalnya penyumbatan, pusing-pusing melulu. Terima kasih Tuhan, otak saya begitu segar dan fresh karena pembuluh darah di otak saya begitu dahsyat, darahnya mengalir, tidak ada sama sekali clutch. Saya punya pembuluh darah lancar semua di jantung misalnya. Jantung saya begitu sehat sekali, pembuluh darah lancar. Di paru-paru misalnya, Anda yang suka merokok, paru-paru saya bersih. Terima kasih, saya bernafas lega, ya Eyang, ya Tuhan. Saya bersyukur sekali paru-paru saya bersihnya minta ampun, sehingga saya bahagia bisa bernafas dengan lega. Amin. Bagi yang punya penyakit pencernaan atau ginjal, terima kasih Tuhan, ginjal saya begitu merah, darahnya begitu bersih karena terjadi sebuah aliran darah yang sangat lancar sehingga paru-paru ginjal saya bisa mencuci darah dengan efektif dan menciptakan darah bersih kepada saya. Oh, terima kasih, aku bersyukur, aku bahagia. Semua begitu terjadi sekarang. Sehat semua, ginjal saya, jantung saya sehat, pencernaan saya lancar. Seperti itu, ya. Kamu lihat semua itu dan menjadi rasa, ya, harus jadi dalam perasaan. Karena perasaan adalah pencipta, ya. Anda mencipta, maka disebut telepati. Pati itu rasa, tele jauh. Jadi Anda mengerjain apapun dari jarak jauh itu Anda. Karena roh-roh ketika Anda besok mati, para arwah-arwah itu melakukan tindakan dengan perasaan gitu, menggerakkan benda, teleportasi itu dengan perasaan. Maka bahasa paling dahsyat dari bawah sadar adalah passion atau perasaan. Maka bunyi dari perasaan itu adalah ungkapan, eksklamasi, tolong, ya Allah, ya tolong, ampun, amit-amit, aduh gawat. Nah itu jangan, ya. Harus eksklamasinya positif. Terima kasih Tuhan. Saya sudah bahagia, saya bahagia sekali. Saya bersyukur karena sudah menerima titik. Saya terima kasih kepadamu karena sudah memperoleh, ya, gitu. Jadi kalimatnya yang benar-benar passion yang diutamakan, yaitu saya bahagia, ya. Saya senang, saya sangat bahagia, terus bersyukur, ya, bahagia dan bersyukur.
Ingat saja kalimat itu, ya, passion. 2B, bahagia dan bersyukur, senang. Oke, semoga Anda menjadi manusia dahsyat, memprogram masa depan dengan sukses. Manusia unggul menjadi manusia unggul. Saya, Raja Pajajaran yang asli, Prabu Siliwangi, Prabu Bayu Wirawan, Jenderal Bayu Wirawan King Jess. Semoga Anda semua bisa menjadi seperti saya, mudah untuk memprogram masa depan sesuka hati karena sudah terbiasa. Ingat, masa lalu memprogram Anda yang sekarang, wujud manifestasi Anda yang sekarang, hasil dari pemrograman ketidaksadaran Anda di masa lalu. Jangan percaya. Maka oleh sebab itu, programlah masa depan Anda dari sekarang. Sekarang adalah saatnya, sekarang adalah waktu untuk memprogram masa depan Anda. Masa depan Anda ditentukan oleh sekarang. Maka bahasa bawah sadar Anda adalah sekarang.